Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, hari di mana kompetisi 9 divisi telah datang, dan 8 divisi telah hadir di tempat kompetisi, tinggal divisi alkemia yang belum datang kali ini. Pada saat ini, di Gedung Giok, di antara 8 Kepala Divisi Artefak Taois Murong Shishi, Kepala Divisi 5 Jiwa, dan Kepala Divisi Jiwa Binatang, wajah ketiganya lebih jelek dari yang lain. Taois Murong Shishi secara alami karena murid tertutup Zhong Wu Xiao jatuh cinta pada Tan Yun. Apakah masih layak? Jenius dari artefaknya sendiri cepat atau lambat akan menjadi murid dari Divisi Alkemia. Taois 5 Jiwa kesal karena murid kesayangannya, Sue Zian, pergi ke divisi alkemia untuk mencari Tan Yun 10 hari yang lalu dan masih belum kembali. Dan belum lagi kepala jiwa binatang, Tan Yun menghapus putra kesayangannya Wu Feixiong, dan murid tertutup Mu Mengyi memberontak lagi dan melarikan diri bersama Tan Yun. Tan Yun kini seperti mimpi buruknya, lama-lama, dia ingin menghancurkan Tan Yun menjadi abu. Adapun kematian Bai Su, murid kepala jiwa binatang, dia belum mengetahuinya. Diaken garis jiwa binatang yang menjaga aula jiwa lampu tidak memeriksa aula jiwa lampu kemarin, jadi dia tidak dapat menemukan bahwa lampu kehidupan Bai Su padam. Pada saat yang sama, apa yang membuat kepala jiwa binatang menjadi lebih mudah tersinggung adalah bahwa 20 hari yang lalu, dia mengirim Jiang San, orang kepercayaannya, untuk membantai keluarga Tan. Menurut perhitungan waktu, Jiang San kemungkinan akan terbunuh setelah tiba di kota Wang Yue. Dia tidak bisa tidak mengasosiasikan kematian Jiang San dengan Tan Yun, tetapi tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak berpikir bahwa Tan Yun, yang berada di tingkat ke-9 dari jiwa janin, adalah pembunuhnya. Penyebab kematian Jiang San tidak diketahui, putra kesayangannya dihapuskan oleh Tan Yun, dan murid kesayangannya diculik oleh Tan Yun. Kemarahan di hati kepala jiwa binatang kini bisa dibayangkan. Kemarin, Kepala Divisi Jiwa Binatang memerintahkan murid-muridnya untuk membunuh Tan Yun jika mereka bertemu Tan Yun di kompetisi 9 divisi. Hal yang sama berlaku untuk Kepala 5 Jiwa, menurutnya, selama Tan Yun mati, murid kesayangannya Sue Zian akan dapat berubah pikiran dan menerima cucunya. Selain 3 kepala, ada juga orang yang telah lama ingin membunuh Tan Yun untuk waktu yang lama, keduanya adalah kakek Murong Kun, tetua kedua dari Divisi Jiwa Binatang, yang bernama Murong Hong, dan kepala divisi jiwa suci. Pada awalnya, Tan Yun membunuh Murong Kun, cucu dari Murong Hong, dan Ling Hu Changkong, cicit dari kepala jiwa suci. Murong Hong dan Taois dari jiwa suci sering berpikir bahwa Tan Yun telah berada di pintu dalam selama 3 tahun, tetapi Tan Yun masih hidup dan sehat. Selain itu, para murid yang mereka kirim untuk membunuh Tan Yun beberapa kali dalam 3 tahun terakhir, tetapi, semua orang yang telah dikirimnya mati secara tak terduga, tingkat kemarahan di antara keduanya seperti yang bisa Anda bayangkan. Di mata keduanya, jika Tan Yun tidak berpura-pura mati selama lebih dari setahun, Tan Yun akan dibunuh oleh tangan mereka sendiri. Dan di hati kepala jiwa binatang, tetua kedua divisi jiwa binatang Murong Hong, kepala divisi jiwa suci, dan kepala 5 jiwa, inilah saatnya Tan Yun akan meninggal. Mereka telah memerintahkan murid terkuat mereka untuk membunuh Tan Yun. Tentu saja, selain keempatnya, ada juga tetua penegak hukum pintu dalam Qiu Yongming. Qiu Yongming mengira putranya dibunuh oleh Tan Yun di luar Fangcheng, jadi dia tidak sabar untuk mengeluarkan hukuman kepada Tan Yun. Qiu Yuming juga memerintahkan murid jenius di antara murid penegak hukum sekte dalam untuk membunuh Tan Yun di kompetisi besar 9 divisi. Hari ini dapat digambarkan sebagai kumpulan musuh. Pada saat ini, Taois Murong Shishi, Taois 5 Jiwa, Taois Jiwa Binatang, tetua kedua Murong Hong, Taois Jiwa Suci, dan Qiu Yongming semua mengangkat kepala mereka pada saat yang sama, dan melihat ke arah perahu roh. Di atas perahu roh yang dituju, Shen Subing berdiri ramping, dan di belakangnya berdiri 11 tetua sekte dalam Danmai dengan hormat. Di belakang para diaken, ada Tan Yun, Mu Mengyi dan Sue Zian berdiri berdampingan di perahu roh.
Tan Yun sangat menyadari tatapan membunuh padanya dari puncak gunung. Saat ini Tan Yun mengakui bahwa dengan kekuatannya saat ini, Tan Yun masih belum bisa membasmi semua musuh, tetapi hari ini, Tan Yun harus membuat semua musuh merasa ketakutan. Tan Yun bisa memikirkannya dengan jari-jari kakinya, musuh-musuh ini pasti telah memerintahkan murid-murid dari setiap divisi untuk menemukan kesempatan untuk membunuh Tan Yun di kompetisi besar 9 divisi. Lalu setelah itu Tan Yun pun bergumam di dalam hatinya. Ayo, lebih baik datang ke sini, aku tidak keberatan membunuh murid-murid kalian. Gumam dari Tan Yun, mata Tan Yun berkilat licik, seolah-olah dia telah mengambil keputusan. Lalu setelah perahu roh mendarat di puncak gunung, lebih dari 60.000 murid alkemia turun dari perahu roh satu demi satu. Ketika semua turun, semua murid selalu dipimpin oleh Tan Yun dan berbaris di belakangnya. Zian, kembalilah sebagai guru, ucap dari Taois 5 jiwa di gedung giok. Taois 5 jiwa menatap Sue Zian, yang belum keluar dari kerumunan murid alkemia, sambil meniup janggutnya dan menatap dengan marah. Kakak ipar, kakakmu, aku pergi dulu, ucap dari Sue Zian membalikkan punggungnya, lalu menjulurkan lidahnya ke Tan Yun dan Mu Mengyi, dan kemudian kembali ke Taois 5 jiwa. Guru, aku baru saja keluar sebentar. Kenapa Anda sangat marah, ucap Dai Sue Zian. Dari kata-kata dan perbuatan Sue Zian, dapat dilihat bahwa kepala DVI 5 jiwa menyayanginya. Berhenti bicara omong kosong, kembali ke tim, ucap dari Taois 5 jiwa memelototi Sue Zian. Oh, iya, Sue Zian menjawab, dan datang ke depan para murid 5 jiwa sebagaimana mestinya, berdiri dengan kurus. Pada saat ini, seorang murid muda yang agak tampan di belakang Sue Zian berbisik, Zian, saya menemukan tempat yang menyenangkan baru-baru ini. Ketika kompetisi selesai, saya akan membawa Anda ke sana. Oke, ucap dari Wuling. Wuling ini adalah cucu dari kepala divisi 5 jiwa. Aku tidak mau pergi, ucap dari Sue Zian berkata dengan dingin tanpa menoleh ke belakang. Kalau begitu aku akan membawamu ke tempat lain, ucap dari Wuling. Tanpa menunggu kata-kata Wuling, Sue Zian menoleh ke belakang dan berkata dengan tidak sabar, saudaraku, tolong berhenti menggangguku, bisakah mendengarkanku, ucap dari Sue Zian. Mendengar itu, Wuling menutup mulutnya dan semakin membenci Tan Yun di dalam hatinya. Wuling percaya bahwa karena keberadaan Tan Yun, Sue Zian terus menolak dirinya. Tan Yun, Wuling mengepalkan tangannya erat-erat, tulangnya berderit, dan niat membunuh semakin kuat di dalam hatinya. Wuling akan membunuh Tan Yun sesuai perintah kakeknya. Dan pada saat ini, di Menara Giok, kepala DVI jiwa binatang mengguncang tubuh lamanya, tiba-tiba berdiri, dan berteriak pada Mu Mengyi yang berada di samping Tan Yun, kamu bajingan tak tahu malu, jangan kembali ke divisi jiwa binatang dan jangan menganggapku sebagai guru, ucap dari kepala divisi jiwa binatang. Segera setelah kata-kata ini keluar, para kepala divisi, penatua, diaken, dan lebih dari 600.000 murid pintu dalam, semua memandang Mu Mengyi. Kecuali murid alkemia, dan murid kebun obat Lingsan, mereka tidak memandang Mu Mengyi. Wajah Mu Mengyi yang menakjubkan penuh dengan keluhan. Ketika Mu Mengyi akan berbicara, Tan Yun mengulurkan tangan dan mengepalkan tangannya, dan berkata dengan lembut, biarkan aku yang menanganinya, ucap dari Tan Yun. Baiklah, ucap dari Mu Mengyi mengangguk. Di Menara Giok, Taois jiwa binatang melihat bahwa Mu Mengyi masih berada di sisi Tan Yun, dan segera menjadi marah, dasar bajingan tak tahu malu. Sebelum Taois jiwa binatang selesai berbicara, Tan Yun tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak, bajingan Wu Hong, apa yang kamu panggil untuk tunanganku? Jika bukan karena aku yang bukan lawanmu, jika tidak, kamu akan memalingkan kepalamu sekarang. Kamu sampah dengan wajah manusia dan hati binatang, ucap dari Tan Yun berteriak. Untuk pertama kalinya, Tan Yun mengucapkan kata-kata kotor di depan semua orang, yang tak tertahankan. Untuk pertama kalinya, kemarahan Tan Yun mencapai titik ekstrim. Tan Yun tidak pernah ingin membunuh seseorang begitu mendesak. Dengan cara yang sama, penghinaan Tan Yun membuat para praktisi jiwa binatang di Menara Giok meledak marah. Garis keturunan jiwa binatang pintu dalam yang bermartabat, sebenarnya dipermalukan di depan umum oleh seorang murid tukang kecil. Sayang sekali ini. Pada saat yang sama,
7 kepala divisi lainnya di Menara Giok juga tertegun sejenak. Mereka tidak pernah berharap Tan Yun mempermalukan praktisi jiwa binatang dengan sangat tidak bermoral. Ratusan ribu murid, pada saat ini, melihat tubuh Taois jiwa binatang yang gemetar hebat karena marah, masing-masing dari mereka tidak berani menoleh. Wajah Taois jiwa binatang itu pucat, dan ketika dia akan berbicara, adegan berikutnya, segera, membuatnya bertambah marah. Taois jiwa binatang melihat Sen Qingqiu, tetua agung dari sekte luar yang datang bersama Sen Subing. Pada saat ini, si Qingqiu memarahi untuk pertama kalinya. Wu Hong, kamu adalah bajingan tua yang terkutuk, ucap dari Sen Qingqiu. Kakak kedua, kamu menegur dengan baik, ucap dari Sen Qingfeng yang memiliki temperamen yang berapi-api. Sen Qingfeng kini menjulurkan jari dan dengan marah menunjuk ke kepala jiwa binatang di gedung batu giok, dan berkata, Sekte Huangfu Shengzongku memiliki keberadaanmu yang hanyalah sampah adalah aib sekteku. Aku memberitahumu Wu Hong, cepat atau lambat, seseorang sepertimu akan terpotong-potong, ucap dari Sen Qingfeng. Pada saat yang sama, kepala divisi jiwa di bangunan giok menghilang dalam sekejap, dan pada saat berikutnya, kepala divisi jiwa muncul di langit di atas Sen Qingfeng, dan akan menamparkan ke Sen Qingfeng. Namun saat telapak tangan kanan jatuh, Sen Subing muncul dan memblokir serangan dari kepala divisi jiwa. Mata indah Sen Subing berkobar dengan niat membunuh, langit, tangan gioknya yang lembut dan tanpa tulang, dengan kekuatan merobek kehampaan, bertarung sengit dengan praktisi jiwa binatang. Suara keras yang tumpul membawa gelombang suara bergulir dan seolah-olah seluruh puncak raksasa naga melingkar bergetar. Pada saat mereka berdua bertemu dengan telapak tangan mereka, di mata para murid yang ketakutan, satu demi satu celah besar di ruang gelap muncul di atas puncak, sangat ngeri. Ketika celah antariksa menghilang, Sen Subing mundur beberapa langkah dan kembali berdiri kokoh. Di sisi lain, kepala jiwa binatang itu terlempar ke udara oleh Sen Subing, dan setelah tubuh tua yang reyot itu diangkat beberapa puluh kaki dan mendarat, kakinya tergelincir beberapa kaki di atas puncak, sebelum dia menghentikan sosoknya. Sen Subing, Anda mendorong murid dan bawahan Anda untuk tidak menghormati kepala ini. Hari ini, kepala ini ingin Anda terlihat baik, ucap dari kepala divisi jiwa binatang. Dan setelah kepala jiwa binatang berbicara, kepala jiwa binatang mengeluarkan pedangnya, dan tangan kanannya yang kering meraih gagang pedang. Dan pada saat dia akan melesat ke arah Sen Subing, tiba-tiba omelan agung datang dari langit. Seberkas cahaya jatuh di antara Sen Subing dan kepala jiwa binatang, cahaya itu berubah menjadi Tantai Xuanzong dengan niat membunuh. Oh, Master Sekte, begitu Taois jiwa binatang membuka mulutnya, Tantai Xuanzong berteriak, berlututlah, ucap dari Tantai Xuanzong. Tantai Xuanzong memandang Sen Subing, dan kamu, berlutut juga, ucap dari Tantai Xuanzong. Bawahan patuh, ucap dari Sen Subing segera berlutut. Pada saat ini, semua orang di puncak terdiam, dan ada napas tertekan di udara. Semua orang tahu bahwa Master Sekte marah. Seperti yang diperkirakan, apakah kalian berdua mengabaikan situasi keseluruhan seperti ini? Kenapa kalian bertarung di depan semua murid seperti ini? Tantai Xuanzong berteriak dengan keras, jika kalian tidak memberitahu Master Sekte alasannya hari ini, jangan salahkan Master Sekte ini, karena tidak berperasaan. Wu Hong, kamu berbicara dulu, ucap dari Tantai Xuanzong. Mendengar ini, keluhan mendalam terungkap di mata keruh kepala jiwa binatang. Master Sekte, Anda harus memutuskan untuk bawahan Anda. Divisi Pil sangat menipu. Baru saja, Tan Yun mempermalukan bawahan ini di depan umum, dan kemudian, tetua sekte luar Sen Qingqiu dan tetua ketiga sekte dalam Sen Qingfeng juga mempermalukan bawahan ini. Sen Subing tidak menghentikan mereka, dan bawahan ini hanya ingin mengajari Sen Qingfeng pelajaran, tapi Sen Subing benar-benar mencegah bawahan sedemikian rupa, sehingga bawahan ini dengannya. Master Sekte, semua yang dikatakan bawahanmu adalah benar, dan semua orang yang hadir dapat bersaksi, ucap dari kepala divisi jiwa binatang. Setelah berbicara, 16 penatua, lusinan diaken, dan bahkan puluhan ribu murid dari divisi jiwa binatang di gedung giok semuanya berlutut untuk melihat Tantai Xuanzong, dan berkata serempak, bawahan dan murid dapat bersaksi, ucap dari orang-orang di divisi jiwa binatang. Setelah mendengarkan ini,
Tantai Xuanzong mengerutkan kening dan melihat sekeliling ke semua murid. Apakah benar apa yang kamu katakannya, ucap dari Tantai Xuanzong. Selain murid alkemia, ratusan ribu murid lainnya segera bersujud, dan berkata lapor kepada Master Sekte, apa yang mereka katakan itu benar, ucap dari para murid. Tantai Xuanzong menarik napas dalam-dalam, meminta semua orang untuk berdiri, dan memandang Shen Subing, katakan padaku, apa jawabanmu, ucap dari Tantai Xuanzong. Ketika Shen Subing hendak berbicara, Tan Yun melangkah maju dan berkata dalam-dalam, Master Sekte, masalah ini disebabkan oleh murid ini, dan pada saat yang sama, murid ini memiliki sesuatu yang penting, untuk melapor kepadamu, ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun memberiku nasihat. Dengan bakatnya, dapat dilihat bahwa Tan Yun sama sekali tidak sembrono, karena Tan Yun telah mempermalukan Wu Hong di depan semua orang, maka Tan Yun pasti punya alasannya. Tantai Xuanzong memikirkan hal ini, dan berkata, itu benar, Anda dapat mengatakannya, ucap dari Tantai Xuanzong. Saat ini saja bisa menunjukkan bahwa bobot Tan Yun di hati Tantai Xuanzong jauh melampaui bobot orang biasa. Di antara murid lain, siapa yang berani berdiri ketika Master Sekte menegur kedua kepala suku? Pada saat ini, Tan Yun tidak hanya berdiri, tetapi semua orang menemukan bahwa ketika Master Sekte memandang Tan Yun, matanya melembut. Rupanya amarahnya sudah sedikit hilang. Lalu setelah itu, Tan Yun memancarkan cahaya merah di antara jari-jarinya, dan sebuah peti mati merah muncul di depannya. Kecuali Zhong Wuxiao dan Mu Mengji, yang tidak terlihat aneh saat ini, semua orang yang hadir menatap peti mati, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Tan Yun. Tan Yun, apa maksudmu? Ucap dari Tantai Xuanzong bertanya dengan bingung. Lapor kepada Master Sekte, murid ini akan membuka peti mati nanti, ucap dari Tan Yun. Setelah Tan Yun membungkuk, Tan Yun mengulurkan jari dan menunjuk ke arah kepala jiwa binatang yang berlutut di tanah. Master Sekte, alasan mengapa murid ini memarahinya, karena dia tidak berbudi luhur dan tidak sebaik binatang buas, ucap dari Tan Yun. Anak Tan Yun, kamu sangat sombong, Master Sekte, lihat dia, murid tukang, beraninya dia mempermalukan bawahan ini seperti ini, dia bahkan setidaknya, sebelum menyelesaikan bicaranya, tiba-tiba Tantai Xuanzong berteriak. Diam kamu, Tuan Sekte ini sedang bertanya pada Tan Yun, ucap dari Tantai Xuanzong dengan dingin. Tuan Sekte tenang, bawahannya tahu kesalahanku, ucap dari kepala jiwa binatang gemetar. Tantai Xuanzong kembali menatap Tan Yun, silakan. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan menggertakkan giginya, dan berkata, lapor kepada Master Sekte, murid dan Mengyi telah membuat hubungan pribadi seumur hidup. Dia adalah tunangan murid dan juga Mu Mengyi adalah murid tertutup Wu Hong. Namun, Wu Hong memberi putranya Wu Feixiong pil mimpi, dan menghasut Wu Feixiong untuk meminumkan pil mimpi kepada Mengyi, lalu membiarkan putranya menodainya. Dia adalah kepala divisi jiwa binatang yang bermartabat dan gurunya tunanganku, namun dia melakukan 3 hal seperti itu. Itu hal yang sangat kasar, ini seperti binatang buas, itu adalah sampah tak tahu malu dari Huang Fu Seng Zongku, ucap dari Tan Yun. Wu Hong mendengar kata-kata itu dan terkejut pada awalnya, dahinya ditutupi dengan manik-manik keringat. Dia berpikir bahwa hanya dia dan putranya yang tahu tentang masalah ini, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun akan mengetahuinya. Jika ada hal seperti itu, kata Tantai Xuanzong terhenti sejenak dan melihat kembali ke Taois jiwa binatang, dan mengatakan kata demi kata, alasan apa lagi yang akan kamu katakan, ucap dari Tantai Xuanzong. Master Sekte, kamu harus mempercayai bawahanmu ini, Master Sekte, Tan Yun menjebak bawahan ini, bawahan hanya tahu bahwa Tan Yun menghapus anakku. Adapun alasannya, bawahan tidak tahu sama sekali, ucap dari Wu Hong, kepala divisi jiwa binatang. Mendengar itu, Tan Yun mencibir dan berkata, orang tua, perhatikan baik-baik, apa ini? Saat berbicara, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan segera, ingatan di benaknya memadatkan gambar dalam kehampaan dengan kekuatan spiritual. Di tengah semua perhatian, Wu Feixiong, yang sesak dan ditarik keluar dari tulangnya di gambar, berkata dengan ekspresi membosankan, hanya 2 jam yang lalu,
saya mengetahui bahwa Anda telah memasuki divisi keturunan jiwa binatang, jadi saya menemui ayah saya dan bertanya kepadanya apa yang harus dilakukan. Ayahku memberi saya pil mimpi, dan membiarkan saya menajiskannya, dan jika Anda melakukan sesuatu pada saya, ayah saya akan membiarkan saya menghapuskan Anda, ucap dari Wu Feixiong dalam ingatan Tan Yun. Melihat adegan ini, 8 kepala suku lainnya, secara alami memilih untuk jatuh ke dalam perangkap. Hei, Kepala Wu, bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti ini sehingga orang-orang dan para dewa marah, ucap dari Taois 5 jiwa dengan keras. Itu benar, kehormatan satu garis keturunan sebenarnya menghasut putranya untuk menajiskan murid-muridnya, terima tak tahu malu, ucap dari kepala divisi jimat. Diam, ucap dari Tantai Xuanzong mendengus, dan kemudian semua orang diam. Tantai Xuanzong memelototi Wu Hong, citra memori Tan Yun telah dipadatkan, apalagi yang harus kamu katakan, ucap dari Tantai Xuanzong. Pada saat kritis hidup dan mati ini, kepala divisi jiwa binatang menjadi tenang. Semua orang mengatakan bahwa racun harimau tidak memakan putranya, tetapi pada saat ini, kepala jiwa binatang telah memutuskan untuk membunuh putranya. Kepala divisi berlutut dan menatap Tantai Xuanzong, dengan tatapan bermartabat, Master Sekte, aku tidak takut pada bayangan, dan Anda baru saja melihatnya. Ketika putra saya menjawab Tan Yun, dia jelas terluka, tetapi tidak ada rasa sakit di wajahnya, beberapa hanya kusam. Dilihat dari ekspresi putra saya, pasti Tan Yun mengendalikan pikirannya. Tujuan dari menciptakan gambar memori ini dengan sengaja sudah jelas, dia mencoba untuk menyakiti dia. Tolong Sekte Master Sekte, memberi keadilan bagi bawahan ini, dan bunuh pencuri seperti Tan Yun. Jelas, Tuan Sekte, jika Anda tidak percaya, Anda dapat memeriksa ingatan bawahan Anda ini sekarang untuk melihat apakah bawahan Anda telah mengatakan sesuatu seperti itu kepada putra saya. Tapi jika aku melakukannya, Anda tidak perlu mengatakannya, bawahan ini akan bunuh diri, ucap dari kepala jiwa binatang. Kepala jiwa binatang tampak sedih, dia mengeluarkan air mata, dan kembali berkata, Master Sekte, jangan percaya padanya, karena dia bisa mengatakan kata-kata seperti itu, dia pasti memainkan trik. Wu Hong, buka matamu dan lihat siapa dia, ucap dari Tan Yun. Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, peti mati di depannya tiba-tiba terbuka. Segera, Tan Yun menggunakan memadatkan energi spiritualnya ke dalam peti mati, mayat tanpa kepala dalam jubah hitam bangkit dari peti mati dan terbang ke arah kepala jiwa binatang. Segera setelah, mayat tanpa kepala terbang keluar dari peti mati, dan berguling di depan Taois jiwa binatang. Tubuh tua Taois jiwa binatang tiba-tiba bergetar. Tan Yun, siapa dia? Ucap dari Tantai Xuanzong mengerutkan kening. Lapor kepada Master Sekte, ketika murid ini pulang untuk mengunjungi kerabat lebih dari setengah bulan yang lalu, orang ini ingin menghancurkan keluarga Tan saya dengan kekuatan penyempurnaan jiwa tingkat ke-9, untungnya, ada orang kuat yang duduk di keluarga Tan saya, jika tidak, murid dan keluarga murid semua akan dibunuh oleh orang ini. Orang ini tidak lain adalah orang kepercayaan Wu Hong, Jiang San, Diaken jiwa binatang. Master Sekte, orang kuat yang bertanggung jawab atas keluarga murid, setelah dia menangkap Jiang San secara pribadi menjelaskan bahwa karena murid ini telah menghapus Wu Feixiong, maka Wu Hong menyimpan dendam dan memerintahkannya untuk membantai keluarga Tan saya, ucap dari Tan Yun. Kalimat terakhir Tan Yun tentu saja dibuat-buat, dan pada saat yang sama, Tan Yun tidak berharap Jiang San akan dapat menghancurkan Wu Hong. Tan Yun percaya bahwa Wu Hong dapat duduk sebagai kepala divisi jiwa binatang, dan tentu saja Wu Hong tidak bodoh. Ketika Wu Hong menemukan kehidupan Jiang San setelah lampu kehidupannya padam, Wu Hong langsung memilih untuk menghapus ingatan tentang perintahnya kepada Jiang San untuk membunuh keluarga Tan. Ini memang benar. Saat ini, Tantai Xuanzong secara alami tahu bahwa pria kuat yang duduk di keluarga Tan adalah orang kepercayaannya, Tantai Zongkun. Sebelum Tantai Xuanzong dapat berbicara, Taois jiwa binatang itu membalas dengan marah, Master Sekte, Jiang San adalah orang kepercayaan bawahan, tetapi bawahannya tidak memerintahkannya untuk melakukan apapun. Master Sekte, Diaken Jiang selalu sangat mencintai bawahannya, dia pasti memiliki pikiran buruk setelah melihat Fei Xiong dihapuskan,
dan kemudian mengetahui bahwa Tan Yun sedang berada di luar sekte untuk mengunjungi kerabat, jadi dia bertindak secara pribadi, di belakang bawahan ini, dan melakukan perbuatan jahat untuk menghancurkan rumah Tan, jadi Jiang Diaken akan mati, tapi itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan bawahan. Jika kamu tidak percaya, kamu dapat memeriksa ingatan bawahan ini, ucap dari kepala jiwa binatang. Kepala jiwa binatang bersujud. Apakah Tan Yun bersalah kepada Wu Hong atau apakah Wu Hong yang bersalah? Pada saat ini, jawabannya sudah ada di benak kebanyakan orang. Hanya saja Wu Hong menolak untuk mengakuinya. Tantai Xuanzong menyipitkan mata pada kepala jiwa binatang, matanya seperti pedang, menusuk hatinya. Dahi jiwa binatang Tao ditutupi dengan butiran keringat, tetapi dia masih tidak menunjukkan rasa bersalahnya. Master Sekte, jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat memeriksa ingatan putraku secara langsung setelah kompetisi 9 divisi selesai, ucap dari kepala jiwa binatang. Saat ini, Tan Yun hanya tersenyum, itu adalah senyuman yang mengendalikan situasi secara keseluruhan, senyuman yang bisa membuat orang mati. Tan Yun membungkuk dan berkata, lapor kepada Master Sekte, murid ini melukai Wu Feixiong sebulan yang lalu dan hanya menghancurkan kolam spiritualnya. Wu Hong dapat menghapus ingatannya, tetapi saat ini Wu Hong tidak akan bisa menghapus ingatan Wu Feixiong, jika saya Wu Hong menghapus ingatan Wu Feixiong yang terluka parah. Wu Feixiong, yang bukan seorang kultivator, pasti akan mati. Murid ini mendesak Master Sekte untuk memanggil Wu Feixiong sekarang dan menghadap kita semua di tempat. Murid ini khawatir bahwa setelah kompetisi besar berakhir, Wu Hong akan membunuh Wu Feixiong dengan kejam, dan tidak akan ada bukti, ucap dari Tan Yun. Begitu kata-kata ini keluar, kepala jiwa binatang menundukkan kepalanya pada Tantai Xuanzong, wajahnya pucat pasi, dan bergumam di dalam hatinya, mengapa bajingan kecil Tan Yun ini begitu canggih dalam pekerjaannya, apa yang harus aku lakukan, jika aku membawa Xionger saat ini, aku pasti dalam bahaya, aku tidak akan membiarkan putra kesayanganku, aku harus menghentikannya, gumam kepala jiwa binatang di dalam hatinya. Kepala jiwa binatang, dengan sedikit keberuntungan terakhir, menatap Tantai Xuanzong, yang wajahnya pucat, menangis, dan berkata, Master Sekte, putraku dijepit oleh Tan Yun, dan basis kultivasinya juga dihancurkan. Dia masih hidup sekarang. Tanpa keluar dari bahaya, aku tidak tahan menghadapi gundukan dan permalukan sejauh ini. Bawahan ini juga ingin membawa Feixiong ke sini dan segera untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Tapi bawahan ini hanya memiliki anak seperti itu. Cedera itu pasti akan membuatnya mati di tengah-tengah, ucap dari kepala divisi jiwa binatang. Tantai Xuanzong sebenarnya sudah tahu yang benar dan yang salah, dia melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada Wu Hong untuk diam, suaranya sangat acuh tak acuh, Wu Hong, karena dedikasimu pada Sekte Huanfu, ayolah, Sekte ini akan memberimu kesempatan kedua. Jika Anda menjelaskan dengan jujur, Master Sekte ini akan memberi Anda cara untuk hidup. Jika tidak, Master Sekte ini akan membawa Wu Feixiong nanti, setelah aku yakin apa yang Tan kata Yun benar, kamu pasti akan mati. Sangat menyedihkan. Pikirkan dengan jernih, bagaimana kamu memilih, ucap dari Tantai Xuanzong. Arti Tantai Xuanzong sangat jelas, jelas dia percaya pada Tan Yun, bukan Wu Hong. Dan Master Sekte juga bilang, akan membawa Wu Feixiong secara langsung. Ini berbahaya, Tuhan, akan membunuhku, Tuhan akan membunuhku, gumam dari Taois jiwa binatang di dalam hatinya. Kepala divisi jiwa binatang marah, dia tidak pernah berpikir bahwa hidupnya akan ditanam di tangan Tan Yun hari ini. Dia tahu bahwa jika Master Sekte secara pribadi pergi ke garis jiwa binatang untuk menemukan Wu Feixiong, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun untuk membunuh seseorang. Itu saja, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada kepala jiwa binatang, dan menunggunya untuk menjawab. Jika ada kehidupan setelah kematian, aku, Wu Hong, bersumpah, bahwa mayat Tan Yun harus dihancurkan menjadi puluhan ribu keping, kepala jiwa binatang buas bersumpah dalam hatinya. Dan kemudian mengambil napas dalam-dalam, dan setelah menerima persiapan untuk kematian. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Tantai Xuanzong. Ketika dia hendak berbicara, tiba-tiba, tangisan datang dari langit.
Kepala Penatua Agung, wow. Kakak Wu tidak bisa memikirkannya dan dia telah bunuh diri. Seorang murid dari jiwa binatang yang menaiki perahu roh, terbang ke bawah di puncak raksasa naga melingkar, menyapu perahu roh dan berlutut di depan kepala jiwa binatang, dan berkata, Kepala Agung, saya minta maaf kepada Anda, saya minta maaf, Anda meminta murid ini untuk merawat kakak senior Wu, tapi murid ini tidak menyangka bahwa kakak senior Wu akan menabrak dinding dan bunuh diri, ucap dari murid itu. Mendengar ini, hati Tan Yun tenggelam, tinjunya mengepal, dan bergumam, bagaimana mungkin, aku tidak pernah berpikir bahwa Wu Feixiong tidak akan mati cepat atau lambat, tetapi dia tergantung pada saat ini, sekarang satu-satunya saksi sudah mati, kenapa situasinya telah berbalik seperti ini, gumam Tan Yun di dalam hatinya. Pada saat ini, suasana hati Wu Hong sangat rumit, ada kegembiraan, ada kesedihan dan dendam. Gembira dan bersemangat, tidak ada bukti kematian. Sedih dan kesal, satu-satunya putra meninggal, dan pelakunya Tan Yun, masih hidup sampai sekarang. Anakku, nak, jika kamu mati, siapa yang akan kembalikan martabat ayahmu, siapa yang akan membawa pencuri yang memfitnah ayahmu, Tan Yun ini ke pengadilan, ucap dari kepala jiwa binatang menangis, dan berteriak. Mendengar tangisan itu, Tan Yun mencibir. Orang tua ini mungkin 70% senang dan 30% sedih sekarang. Orang tua, hari ini adalah takdirmu, tetapi di masa depan, jika aku membunuhmu dengan tanganku sendiri, maka akan sulit bagimu untuk mati, pikir Tan Yun dalam hatinya. Pada saat ini, meskipun sebagian besar orang yang hadir menebak bahwa apa yang dikatakan Tan Yun benar, sekarang jelas bahwa dengan kematian Wu Feixiong, Tan Yun tidak memiliki saksi. Tantai Xuanzong memandang kepala jiwa binatang dan berkata dengan dingin, apakah Tan Yun berbohong atau kamu tidak mengatakan yang sebenarnya? Kalian berdua tahu itu di dalam hati kalian. Kalian berdua melakukannya sendiri, mata Tantai Xuanzong tertuju pada Tan Yun. Masalah ini sementara ditunda dan akan ditangani di masa depan. Dan Tan Yun, kamu tidak memiliki cukup bukti, dan sekarang kamu memang dicurigai memfitnah Wu Hong. Master Sekte ini merindukanmu. Demi manfaat keterampilan alkimia 3 Sekte kuno, saya tidak akan dimintai pertanggungjawaban hari ini, ucap dari Tantai Xuanzong. Tantai Xuanzong jelas melindungi Tan Yun. Tan Yun juga menyadarinya, dan Tan Yun segera membungkuk dan berkata, murid ini yang tidak berpikir dengan hati-hati, dan murid ini tahu itu salah, ucap dari Tan Yun. Iya, tidak apa-apa, ucap dari Tantai Xuanzong mengangguk. Master Sekte, murid ini meminta sesuatu. Tan Yun membungkuk dalam-dalam dan berkata, kali ini, dengan kematian Wu Feixiong, tidak ada cukup bukti bagi murid untuk mengoreksi Wu Hong, tetapi Wu Hong juga dicurigai, dan sekarang mungkin berbahaya membiarkan Meng Yi tetap berada di divisi jiwa binatang. Murid ini mendesak Anda untuk setuju membiarkan Meng Yi meninggalkan divisi binatang dan memasuki divisi alkemia, ucap dari Tan Yun. Setelah mendengarkan, Tantai Xuanzong mengangguk, memandang kepala jiwa binatang yang belum bangkit dari lututnya dan berkata, apakah Anda keberatan, ucap dari Tantai Xuanzong. Kepala jiwa binatang menghela nafas dengan menyedihkan, dan berkata, lupakan saja, bawahan ini memiliki banyak anak, tetapi aku menyesal telah membudidayakanmu Meng Yi, serigala bermata putih yang bekerja sama dengan Tan Yun untuk membunuh bawahannya. Bajingan seperti itu, bawahan ini tidak menginginkannya, bawahan sekarang mengumumkan bahwa Meng Yi akan dikeluarkan dari divisi, ucap dari kepala jiwa binatang. Tantai Xuanzong mengerutkan kening, dan kemudian dia memandang Mu Meng Yi, yang diam, dan berkata, apakah kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, ucap dari Tantai Xuanzong. Mu Meng Yi berlutut, melirik dingin pada kepala jiwa binatang dan bersujud kepada Tantai Xuanzong, Master Sekte, aku sangat berterima kasih kepada Anda karena telah membuatku keluar, karena akan memalukan bagi hidup murid jika terus menjadi murid Wu Hong, ucap dari Mu Meng Yi. Mendengar itu, kepala jiwa binatang bergumam di dalam hatinya, gadis jalang, kepala suku ini ingin kau mati cepat atau lambat, gumam dari kepala jiwa binatang meraung di dalam hatinya, wajahnya mengerikan. Iya, Tantai Xuanzong mengangguk dan menatap Sen Subing, Subing, apakah kamu ingin membiarkan Mu Meng Yi berguru di divisi alkemia? Lapor ke Master Sekte,
Bawahan bersedia, ucap dari Sen Subing. Mata indah Sen Subing berkilat gembira. Sen Subing tahu bahwa sebagai hasilnya, Danmai pasti akan memiliki murid berbakat dengan status terhormat. Sejak di pintu luar, Sen Subing ingin memasukkan Mu Mengyi yang memiliki jiwa mayat dan binatang, ke dalam Danmai, dan sekarang memikirkan identitas Mu Mengyi. Sen Subing secara alami bersedia. Tantai Xuanzong mengangguk dan berkata, mulai sekarang, Mu Mengyi akan resmi menjadi murid Danmai, ucap dari Tantau Xuanzong. Terima kasih, Master Sekte, ucap dari Mu Mengjia bersujud. Mu Mengyi berdiri dan berlutut ke arah Sen Subing dan berkata, murid memberi hormat kepada kepala suku, ucap dari Mu Mengyi. Oke, jangan terlalu sopan, cepat bangun, ucap dari Sen Subing tersenyum dan melangkah maju untuk membantu Mu Mengyi. Hong, kamu bangun juga. Kembali ke tempatmu, kompetisi 9 divisi akan segera dimulai. Setelah Tantai Xuanzong meninggalkan kalimat, dia menghilang begitu saja dan muncul di kursi atas di puncak Menara Giok. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.